aku melihat, aku pandai, itu sama dengan mengaku jadi Tuhan para hadirat. Yang itu adalah syirik khafi, sudah menyekutukan Allah dengan diri kita. Empat perkara inilah anak-anakku hadirin hadirat yang menutupi hati kita, yang kesemuanya disimukan jadi nahwu syahwat dalam diri manusia, yang menutup mata hatinya hingga tidak melihat Allah. Para hadirin hadirat yang kami hormati, wal ahli tasawuf menggali jalan bagaimana manusia dekat kepada Allah, untuk mengeluarkan nafsu syahwat dari hati kita, untuk menjinakkan supaya nafsu bisa dimanfaatkan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita dikuasai nafsu, bukan kita ditumpai nafsu, tapi nafsu harus kita tumpai untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Mbah Yai menuntun kita. Manusia itu bergerak semua karena kehendak, karena keinginannya. Dia ingin sekolah karena ingin pandai. Dia bekerja karena ingin dapat uang. Dia tidur karena kantuk. Dia makan karena lapar. Dorongan-dorongan manusiawi nafsu inilah yang harus kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hakikatnya nafsu itu tidak bisa dihapus dalam diri manusia. Yang hanya bisa dijinakkan dan dimanfaatkan untuk menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kita ingin sholat, ingin surga, kita kemudian berwudu. Ketika kita sholat, dirombak hati kita, bukan karena surga, tapi lillahi ta'ala, karena perintah Allah. Kita ingin puasa supaya diijabahi Allah. Kemudian ketika kita mau niat nama itu semua rutin, kita lillah, tidak karena tujuan kita. Itu namanya nafsu dimanfaatkan untuk mendekat kepada Allah SWT. Jangan kita sholat, di dalam sholat ternyata yang tampak surga dan neraka. Para hadirin yang kami hormati, untuk menghapus ananiah inilah Mbah Yai memberikan apa yang disebut lillah dan billah. Ananiah mengaku bisa, harus diberantas dengan billah, yaitu kita melihat, kita mendengar, itu semua yang menggerakkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dilatih dalam hati lillah dan billah, lirrasul birasul. Dilatih senantiasa. Tapi para hadirat, kalau belum dapat taufik hidayahnya, tidak bisa. Maka mata hati tidak mampu melihat. Maka akhirnya para ahli-ahli tasawuf menggali jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan jalan thariqah. Para hadirat yang kami hormati, kalau satu amalan ini digunakan untuk menuju wusul pada Allah, sebagaimana zikir atau thariqah, ini harus ada guru al-mursyid yang kamil mukamil. Ini persyaratan. Jika tidak ada guru yang kamil mukamil, yang tusilu ilallah, ia tidak akan sampai pada Tuhan. Padahal para ahli ittifaq bahwa untuk mencari guru yang kamil mukamil ini sangat sulit. Karena apa? Syaratnya guru yang kamil mukamil sangat berat. Sedangkan dari murid saja berat, apalagi dari guru para hadirin. Jadi murid ini disyaratkan dalam tasawuf kal mayit fi amamil ghasil. Dia harus seperti mayit yang sedang dimandikan oleh seorang yang memandikan. Tidak boleh usul, tidak boleh bertanya mengapa. Mangkola li ustadzihi limadza la taubatalah. Barang siapa dipimpin seorang guru kamil mukamil, disuruh begini, disuruh riadah, disuruh mujadah, bertanya mengapa harus mujadah? Orang itu sudah dapat diampuni lagi dalam perguruan itu, alias batal para hadirat. Ini syarat murid sangat sulit, apalagi syaratnya seorang guru. Salah seorang guru harus mampu dengan pandangan pancaran mata hatinya, yang dalam istilah waidah disebut an-nazroh ilahiyah, yang mampu tusilu ilallah dengan tanpa perantaraan. Bahwa muridnya di jagat barat, gurunya di jagat timur, asal muridnya itu tawasul dan ikhtiar untuk tawajuh pada gurunya, sang guru mampu menarbiyah walau di jagat barat, satu jagat timur tanpa ada hubungan.
bisa memberikan satu ilmu, kesadaran tanpa wasitatul riwayah. Jadi mengajar tidak sampai membacakan, dengan pancar hatinya Allah memberi kepahaman pada si murid itu. Para hadirin, demikian sulit sekali hingga Mbah Yai Majid, aku tidak sanggup menjadi murid, apalagi aku jadi guru. Maka dalam Waidiyah Mbah Yai mengajak, mari kita bersama-sama, orang yang membutuhkan Allah SWT, tidak ada guru, tidak ada murid. Inilah Waidiyah. Para hadirin yang kami hormati, karena sulitnya mencari guru yang kamil mukamil, para ahli ittifaq bainahum aqrabut turuqi ilallah fi akhir zaman kasratul istighfar wa sholawatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalan yang paling dekat menuju Allah di zaman akhir adalah kasratul istighfar, memperbanyak membaca sholawat dan membaca istighfar. Karena apa? Istighfar penghapus dosa. Hijab ada dua. Hijab zulmah, yaitu dosa-dosa yang dilakukan manusia termasuk kita. Hijab zulmah ada dosa kesalahan kita kepada Allah. Ini tidak bisa hapus kalau tidak dengan istighfar. Padahal dosa tadi menutupi hati, hijab zulmah, hijab gelap. Barang siapa yang masih banyak dosanya kepada Allah, terutama dosa hati, jangan harapkan bisa sampai wusul kepada Allah SWT. Untuk itu kita dijajak istighfar, mohon ampun kepada Allah, diampuni dosa-dosa kita hingga hati kita menjadi bersih. Setelah kita mohon ampun kepada Allah, kita diajak membaca sholawat. Karena apa? Fabil jumlah fasolati ala nabi sallallahu alaihi wasallam tusilu ilallah min ghairi syaikhin. Secara umum ittifaq bainal ulama tasawuf, selawat ini bisa digunakan untuk wusul makrifat kepada Allah tanpa adanya seorang guru yang kamil mukamil. Li'anha tu'radu wa yusallillahil musalli. Karena apa? Bacaan sholawatnya orang baca salat ini diaturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah dilapori ada seorang yang baca sholawat kepadamu ya Rasul, Rasulullah menerima dan berdoa. Apa yang diinginkan umatnya tadi yang baca sholawat akan didoakan. Jika umatnya itu minta untuk disuwunkan wusul pada Allah, Rasulullah ajeng munajat dengan Allah kepada Allah untuk mohonkan orang yang baca sholawat tadi hingga dibuka hatinya wusul kepada Allah. Tapi kalau hanya baca sholawat, misalkan mempengkrat nariyah karena banyak utang, banyak masalah, ya hanya masalah itu aja yang dibuka. Kita baca sholawat karena ada kesusahan, kita membaca sholawat nariyah 4444 atau kamilah orang Jawa Barat, ini karena kesulitan ekonomi, ya Rasulullah hanya mendoakan bab ekonomi, tidak bab usul. Tapi kalau kita membaca sholawat tujuannya untuk usul pada Allah, tentunya di samping itu kita mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendoakan kepada orang yang baca sholawat tadi kebutuhannya. Di samping otomatis karena dia ingin usul kepada Allah, didoakan oleh Rasulullah SAW. Ini bedanya. Bikhilafi minal bikhilafi minal abil jumlah anhatu raddu wa yusallimu sallim bikhilafi ghairiha, berbeda dengan lainnya, bikhilafi ghairiha, berbeda dengan lainnya selawat. Qala buddha fiha, tidak boleh tidak di dalam amalan lainnya selawat itu harus adanya seorang guru yang kamil mukamil. Jika amalan itu digunakan untuk wusul kepada Allah, wa illa jika tidak ada gurunya, dakhala syaiton, maka syaitan akan masuk ikut campur dalam amalan tadi hingga orang itu sungguhnya tidak sampai pada Allah, hanya terhenti di tengah jalan. Maka banyak orang ahli-ahli, orang ingin wusul pada Allah, kemudian tanpa guru berhenti tengah jalan, tidak sampai wusul, ya paling-paling nanti diberi karomah menjadi dukun yang ampuh
menjadi orang doai mandi, tapi tidak sampai usul kepada Allah. Para hadirat yang kami hormati, untuk itulah Mbah Yai mengajak kita dengan membaca sholawat supaya kita didoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga usul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu para hadirat, mari apa yang telah diberikan Mbah Yai lillah billah lir rasul bi rasul ini kita latih terus senantiasa, setiap naik dan turun nafas, lam hatin wa nafasin, kita naik turun terus dilatih di mana saja.